Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, akhirnya aku sempetin bikin video karena ini udah masuk masa-masa CPNS ya. Nah, kalau ngomongin CPNS itu pasti di situ ada ngomongin SKD, seleksi kompetensi dasar atau seleksi kemampuan dasar. Nah, maka dari itu, sekarang aku mau mulai start buat membahas soal-soal SKD agar teman-teman yang lagi persiapan masuk CPNS tahun ini bisa terbantu. Ya, semoga terbantu ya. Nah, di video ini aku mau bikin pembahasan soal SKD di bagian tes intelijensi umum ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, Tono akan pergi ke luar negeri selama 1 bulan untuk urusan dagang. Sehingga ia harus memilih salah satu dari 3 anggotanya yang akan menggantikannya di kantor sebagai pemimpinnya. Beberapa informasi yang menjadi dasar keputusan Tono adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada namanya Anto. Dia cukup kreatif dan cukup baik memimpin, namun ia sering sakit sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Kemudian B, Hasan paling kreatif dan cukup sehat, tapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan dan masih kalah dari Anto dalam hal kepemimpinan. Yang C, dalam kreativitas, Rudi masih di bawah Hasan dan Anto, tapi ia paling rajin, paling sehat, dan paling bagus memimpin. Jika dilihat dari keunggulan masing-masing aspek, maka orang yang paling besar peluangnya untuk dipilih Tono adalah A. Rudi. Saya tulis ya. A. Rudi. B. Anto. C. Hasan. D. Rudi dan Hasan. E. Ketiganya sama besar. Ketiganya. Nah, untuk menghadapi soal yang model begini, pertama kita harus melihat dulu soal orang-orang yang mau menggantikan. Jadi dari keterangan yang tertulis sebagai cerita ini harus kita ubah menjadi bentuk angka ya. Ini tipe-tipe soal high order thinking skill atau HOTS. Pertama kita bikin dulu tabel. Oke. Ada nama Rudi, Anto, Hasan. Kemudian untuk aspek penilaiannya tadi kita lihat, baca lagi di soal, ada kreatif yang pertama, yang kedua memimpin, pimpin, yang ketiga rajin, yang keempat sehat. Oke. Dari kategori penilaian ini kita ubah yang tadinya cukup baik, paling baik itu menjadi angka. Nah, bagaimana merubahnya? Kita bikin dulu skala. Namanya biasa disebut skala Likert. Kita bikin skala. Oke. Skalanya itu apa? Tadi ada kurang, ya, kurang, cukup, dan baik. Nggak usah banyak-banyak, kita sesuaikan dengan kondisi soalnya aja. Karena soalnya cuma ada 3, kita bikinnya. Kurang itu 1, cukup itu 2, baik itu 3, gitu aja. Simple, oke? Karena di soalnya ini nggak menentukan
dia nggak mengharapkan nilainya berapa untuk masing-masing orang, tapi yang ditanyakan adalah siapa yang kemungkinan paling besar akan dipilih oleh Tono untuk menggantikan dia. Jadi skalanya kita bisa tentuin bebas. Oke, kita lihat lagi dari keterangan pertama. Anto cukup kreatif dan cukup baik dalam memimpin. Cukup. Nah, cukup kreatif. Anto kreatifnya 1. Cukup berarti 2 ya. Cukup kreatif dan cukup baik dalam memimpin. 2. Namun ia sering sakit sehingga terkesan kurang rajin bekerja. Oke, berarti rajinnya kurang, sehatnya juga kurang. Kemudian B, Hasan paling kreatif dan cukup sehat. Paling kreatif berarti dia kreatifnya jelas 3. Cukup sehat, sehatnya 2. Tapi masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan. Masih kalah dari Rudi dalam hal kerajinan dan masih kalah dari Anto dalam hal kepemimpinan. Kalah dari Rudi dalam hal kerajinan, tapi kita belum tahu nih Rudi berapa rajinnya, dan kalah dari Anto dalam kepemimpinan. Nah, Anto kepemimpinan udah tahu, kalau kalah berarti dia 1. Oke, karena Anto kan 2. Oke. Kemudian kita masuk ke yang C. Dalam kreativitas, Rudi masih di bawah Hasan dan Anto. Dalam kreativitas, Rudi di bawah Hasan dan Anto. 2, 3 berarti bawahnya 1. Rudi masih dalam kreativitas, tapi ia paling rajin. Nah, paling rajin. Rajinnya Rudi itu 3 berarti. Nah, karena Rudi rajinnya 3, tadi kan Hasan diketahui dalam hal kerajinan Hasan masih kalah sama Rudi. Berarti kalau dia kalah sama Rudi berarti dia itu antara 1 atau 2. Nah, kita bikin 2 aja. Balik lagi ke Rudi ya. Rudi paling rajin, paling sehat, sehatnya 3. Dan paling bagus memimpin, pemimpinannya 3. Oke. Setelah dapat begini, kita bikin nilai total untuk masing-masing orang. Rudi 1, 4, 7, 10. Anto 4, 5, 6. Hasan 4, 6, 8. Oke. Mana yang paling besar? Jadi yang paling besar adalah Rudi. So, Rudi adalah kemungkinan yang paling besar untuk dipilih oleh Tono. Jadi jawabannya A, Rudi. Oke, gitu. Jadi intinya untuk memecahkan soal-soal yang model begini, kita harus baca lagi pelan-pelan soalnya, kemudian kita uraikan, kita konversikan dari keterangan-keterangan tertulis atau dari skala kualitatif menjadi skala kuantitatif. Tadi kurang, cukup, baik itu bisa disebut skala kualitatif, tapi untuk membandingkan kita harus bisa konversi ke skala kuantitatif dengan menggunakan skala Likert. Oke, begitu. Selamat belajar. Silakan tonton video pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.